Yuk, gue mau cocok aku mantul suara nih, Cuk. Siapa sih buka? Nggak headset. Ya aku rapo sih. Udah toh? Udah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memastikan hasil dari SRS kita untuk Star One. Kelompoknya antara lain yang pertama Lesna Aditya, yang kedua M. Ali Imron, yang ketiga Bagas Orda, yang keempat Rehan Pranata, yang kelima Berliano, yang keenam Herdianta, dan yang ketujuh Aditya Galih. Selanjutnya next. Yang pertama adalah latar belakang Star One adalah salah satu startup untuk membantu kalangan gamer untuk mengembangkan dan mencari semua kebutuhan untuk menunjang kebutuhan bermain game. Selanjutnya, mohon Mas Bagas untuk menyampaikan. Next. Untuk selanjutnya tujuan project yaitu ada 2 bagi pelanggan dan bagi developer. Untuk tujuan project sendiri, dokumen RS ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara detail mengenai kebutuhan yang diperlukan dalam penggunaan aplikasi Staron, sehingga proses pengembangan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan aplikasi. Tujuan proyek yang pertama bagi pelanggan, 1. Untuk memahami kebutuhan alat bermain game, 2. Membantu pemilihan device yang tepat, 3. Memberikan informasi terkait hardware pendukung, 4. Mempermudah pelanggan dalam melakukan pembelian kebutuhan gamer, yang kelima untuk melakukan transaksi jual beli yang aman atau melalui Rekber. Yang kedua ada untuk bagi developer sendiri, yang pertama untuk mengembangkan dan membangun aplikasi dalam mencari kebutuhan game seperti jual beli akun, top up voucher game, turnamen online, dan jasa joki game. Kedua, untuk memberikan informasi seputar game yang baru viral. 3. Membantu menyelenggarakan sistem bermain yang sempurna bagi gamer. Yang keempat atau yang terakhir, memberikan informasi terkait hardware dan software. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Rehan. Han turu. Tak bacain saya lagi aja. Deskripsi aplikasi. Staron adalah program aplikasi yang dikhususkan bagi seorang yang ingin mencari informasi dunia game, mencari jasa joki game, top up voucher game, dan jual beli akun game. Untuk next. Di sini ada fitur ID fitur dan fitur itu sendiri. Untuk fitur itu sendiri meliputi login multi-user, jasa order, dan payment. Next. Di sini ada kategori pengguna. Kategori pengguna ada 2, yaitu admin dan customer. Staron itu sendiri. Untuk tugas admin adalah sebagai penjual jasa kepada Staron, dan tugas customer sebagai pembeli jasa kepada Staron. Untuk hak ke aplikasi, admin memiliki hak akses fitur jasa dan payment, dan customer memiliki daftar dan login sebagai user. Kemampuan yang harus dimiliki. Admin harus menguasai Microsoft Office, sopan dan ramah kepada pelanggan, mampu menjalankan program. Untuk customer sendiri mampu menjalankan aplikasi tersebut mengenai cara berinteraksi secara online. Next. Batasan aplikasi. Sini ada fitur pembayaran dan pencarian jasa tertentu menggunakan bahasa pemrograman Java, HTML, dan React Native.
Terus ada pelanggan hanya bisa mencari, membeli, dan memilih layanan service ketika sedang melakukan registrasi sebagai member tanpa bisa merubah isi aplikasi. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Sasa. Wonge urung join, gas. Oh, sobo iki Langsung aja berarti gue. Mas Aditya Gali. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang dokumen pengguna, daftar komponen yang akan disampaikan ke pelanggan, user manual atau panduan kepada pelanggan, online help support. Next. Kebutuhan eksternal produk dan aplikasi. Karakteristik tampilan pengguna, aplikasi mendukung berbagai ukuran screen. Tampilan aplikasi berwarna kuning dan putih. Diharapkan para pelanggan selalu gembira menggunakan aplikasi dan mempermudah memenuhi kebutuhan mereka. Untuk menu layanan servis dan jasa berada pada halaman depan setelah login agar memudahkan pelanggan. Next. Untuk karakteristik hardware, menggunakan perangkat smartphone berbasis Android atau iOS, bisa juga menggunakan desktop. Yang kedua, RAM minimal 2 GB, penyimpanan 2 GB. Yang ketiga, prosesor minimal Android, Snapdragon 430, OS minimal A8, dan untuk desktop minimal Windows 10 dengan prosesor Intel Core 3. Next. Oke, akan dilanjutkan oleh Mas Hans Kui. Oh, biar saya saja yang melanjutkan. Di sini ada karakteristik software. Yang pertama ada mendukung versi Android 5.0. Yang kedua mendukung versi iOS 10, Windows versi 7, dan juga dukungan email untuk mengirim data ke user mengenai segala bentuk transaksi yang dilakukan. Next. Karakteristik komunikasi. Yang pertama enkripsi password. Yang kedua sinkronasi aplikasi dengan aplikasi lain. Yang ketiga mendukung sebagai bahasa seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Rusia, dan juga bahasa Jerman. Selanjutnya, analisis kebutuhan sistem. Yang pertama ada usability, dilengkapi dengan icon yang mudah dipahami. Setiap icon dapat informasi kecil. Terus adanya informasi pop-up atau pertanyaan balik bagi user. Yang kedua, efisiensi. Dengan aplikasi ini dapat mempersingkat waktu dalam mencari penyedia jasa desain. Fleksibel, bisa diakses di mana saja meskipun tanpa aplikasi karena support web based. Next. Performance. Yang pertama ada load data yang cukup cepat dengan didukung server yang mumpuni. Selanjutnya keamanan, ketika salah input password maksimal 3 kali. Kerahasiaan data pengguna terjamin. Fast respon admin ketika ada kendala. Selanjutnya space yang digunakan oleh aplikasi ini tidaklah besar, jadi friendly terhadap penyimpanan pada perangkat pengguna. Terima kasih. Wes kan? Ditutup sekalian. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila kolongnya ada kolongnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.